Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Halo semuanya. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pemakaian tanda baca dalam ejaan. Sebelum memulai materi, izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ilham Adikusuma selaku ketua dari kelompok 5 dengan NPM 2113023019. Lalu ada 3 rekan saya, Fitri Andaluri dengan NPM 2113023021, lalu Dewi Nurul Askia dengan NPM 2113023033, lalu Reni Safitri dengan NPM 2113023079. Baik, selanjutnya kami akan mulai menjelaskan materi ini. Yang pertama ada pengertian tanda baca yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Ilham Hadikusuma. 01. Pengertian tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca ialah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Tanda baca sangat penting dalam penulisan karena membantu untuk memahami makna tulisan tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik 2, KBBI titik 2 1393. Sedangkan menurut Dendi Sugono DKK dalam Puspitasari 2014.211, tanda baca adalah tanda-tanda dalam tulisan, misalnya tanda titik, tanda koma, dan lain-lain. Materi selanjutnya tentang tanda baca titik akan dibacakan oleh rekan saya Reni. Tanda baca titik. Penggunaan tanda baca titik yang pertama adalah untuk mengakhiri sebuah kalimat. Penggunaan tanda baca titik yang pertama memiliki fungsi mengakhiri sebuah kalimat, bukan pertanyaan dan seruan. Pada dasarnya, tanda baca titik memiliki fungsi sesuai dengan letak simbol itu berada. Contohnya, belajar siang dan malam agar mendapat nilai yang memuaskan. Singkatan nama. Penggunaan tanda baca titik yang kedua adalah untuk menuliskan singkatan nama seseorang, tetapi tidak dipakai jika nama tidak terlalu panjang dan bisa ditulis lengkap. Contohnya, Muhatta dan Jenderal A.H. Nasution. Gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Penggunaan tanda baca titik yang ketiga adalah untuk menuliskan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Contohnya, I.R. Soekarno adalah Presiden pertama di Indonesia. Singkatan umum. Penggunaan tanda baca titik yang keempat adalah untuk menuliskan singkatan umum. Contohnya, DSB dan sebagainya, DLL, dan lain-lain. Menuliskan angka jam, menit, dan detik. Penggunaan tanda baca titik yang kelima adalah untuk menuliskan waktu tertentu. Contohnya, pukul 12:30 menit 50 detik. Penulisan pemisahan bilangan. Penggunaan tanda baca titik yang keenam adalah untuk penulisan pemisahan bilangan yang menunjukkan jumlah tertentu. Contohnya, kakek lahir tahun 1956 dan sekarang tepat berusia 60 tahun. Daftar pustaka. Penggunaan tanda baca titik yang ketujuh adalah untuk menuliskan daftar pustaka. Contohnya, Suyanto 2007, Artificial Intelligence, Searching, Reasoning, Planning, and Learning. Penerbit Informatika. Penomoran. Penggunaan tanda baca titik yang ke-8 adalah untuk menuliskan penomoran yang titik terletak tepat di belakang angka. Contohnya, 1 titik
2 titik, 3 titik, dan seterusnya. Bagan. Penggunaan tanda baca titik yang ke-9 adalah untuk menuliskan bagan. Contohnya, 1 titik, jenis-jenis graf. Singkatan lembaga. Penggunaan tanda baca titik yang ke-10 adalah untuk menuliskan sebuah lembaga atau singkatan lembaga. Contohnya, MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. 10. Surat menyurat. Penggunaan tanda baca titik yang ke-11 adalah untuk kepentingan surat menyurat. Contohnya, yaitu Titis Mardiasih, Jalan Mangga 51, Jakarta, 17 Agustus 2021. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ilham Hadi Kusuma. B. Tanda baca koma. 1. Tanda baca koma berfungsi untuk memberikan jeda pada sebuah kalimat. Gelar. Penggunaan tanda baca koma yang pertama adalah dalam penulisan gelar dan sertifikasi. Penulisan nama beserta gelar pendidikan memang seringkali menggunakan tanda koma, baik pada satu gelar pendidikan atau lebih dari satu gelar. Contoh, 1. Bayu Nugroho, S.Ikom. 2. Panggilan. Penggunaan tanda baca koma kedua adalah penulisan kalimat yang menyertakan panggilan. Ini seringkali ditemukan dalam karya sastra seperti novel atau buku cerita lainnya. Penggunaan tanda koma ini dapat memudahkan pembaca memahami makna tulisan dan membedakan intonasi bacaan. Contoh, 1. Kami tidak bisa melakukannya tanpa Anda, Lisa, titik. 3. Tanggal. Penggunaan tanda baca koma yang ketiga adalah penulisan tanggal, baik ketika menuliskan tanggal dalam sebuah surat atau tulisan apapun. Susunan hari, tanggal, bulan, dan tahun selalu ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh, 1. Lina lahir pada hari Senin, 25 November 2003, titik. 4. Alamat lengkap. Penggunaan tanda baca koma keempat adalah menuliskan alamat lengkap. Alamat rumah atau alamat suatu tempat memiliki keterangan yang panjang, bisa meliputi nama jalan, nomor rumah, dusun, kecamatan, kabupaten, dan nama provinsi. Untuk memperjelas penulisan alamat, tanda koma selalu digunakan di setiap bagian alamat yang dituliskan. Contoh, 1. Alamat tujuan pengiriman pesanan, titik 2, jalan, titik, parkit 5, nomor, titik, 45, RT 001, garis miring RW 002, kelurahan, titik, Petemon, kecamatan, titik, Sawahan, kota Surabaya, Jawa Timur, titik. 5. Variasi. Penggunaan tanda baca koma kelima adalah menuliskan penyebutan variasi. Tanda baca koma memudahkan pembaca untuk mengetahui jenis-jenis benda yang disebutkan dengan mudah dan jelas. Contoh, 1. Terdapat berbagai macam buah segar yang mengandung banyak air seperti semangka, melon, jeruk, pir, anggur, juga jambu air, titik. 6. Kata benda sama. Penggunaan tanda baca koma ke-6 adalah menjelaskan deskripsi benda yang sama. Menjelaskan deskripsi suatu benda berdasarkan sifat atau bentuk yang dimilikinya. Contoh, 1. Penerbangan yang baru saja saya lakukan adalah penerbangan yang sangat panjang, berisik, dan cukup menakutkan, titik. 7. Penekanan. Penggunaan tanda baca koma ke-7 adalah memberikan penekanan. Biasanya koma diletakkan tepat di depan kata yang menjadi kata penjelas atau kata yang memberikan fungsi penekanan. Contoh, 1. Ini adalah film yang sangat kejam, titik. 8. Penjelas.
Penggunaan tanda baca koma ke-8 adalah untuk memperjelas kata sebelumnya. Tidak jauh berbeda dengan fungsi deskripsi, namun di sini tanda koma digunakan untuk memperjelas kata yang sebelumnya dituliskan. Contoh 1. Mel Smith, seorang staf penulis di Times, baru-baru ini menulis sebuah buku tentang topik itu. Materi selanjutnya tentang tanda baca titik koma akan dibacakan oleh rekan saya, Fitri. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang materi tanda baca titik koma. Yang pertama, ada tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat majemuk yang satu dengan kalimat majemuk yang lainnya. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, titik. Kata majemuknya yaitu hari sudah malam dengan kata majemuk lainnya yaitu anak-anak masih membaca buku. Contoh lainnya ada ayah menyelesaikan pekerjaannya, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua ada tanda baca titik koma yang dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya yaitu syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkeluarga negaraan Indonesia, titik koma, 2. Berijazah sarjana S1, titik koma, 3. Berbadan sehat, titik koma, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tanda titik koma bisa dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma. Baju, celana, dan kaos, titik koma. Pisang, apel, dan jeruk. Contoh lainnya yaitu agenda rapat ini meliputi 1. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik 2. 2. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, titik koma. Dan ketiga, pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Materi selanjutnya tentang tanda baca titik 2 akan dibacakan oleh rekan saya, Dewi. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai tanda baca titik 2. Yang pertama, tanda baca titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya pada kalimat, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Lalu yang kedua, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua Ahmad Wijaya dan Sekretaris Siti Aryani. Lalu yang ketiga, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya pada percakapan berikut. Percakapan antara Ibu dan Amir. Ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik Bu. Ibu, jangan lupa letakkan baik-baik. Lalu yang keempat, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, contoh penggunaan titik 2 dalam surah dan ayat dalam kitab suci. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 2-5. Lalu kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Reni Safitri. Kesimpulan dapat disimpulkan dari materi yang disampaikan oleh kelompok kami, yaitu penggunaan tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca titik 2, dan tanda baca titik koma, yaitu
Fungsi dari masing-masing tanda baca tersebut memiliki fungsi yang bervariasi sesuai dengan letak simbol itu berada. Namun, terdapat kaidah-kaidah dalam penggunaannya yang sering digunakan oleh para siswa. Baik, itulah materi dari penjelasan kami dari kelompok 5 mengenai pemakaian tanda baca dalam ejaan. Semoga materi yang kami jelaskan dapat dipahami dengan baik dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili kelompok 5 meminta maaf jika ada kesalahan kami dalam penyampaian materi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.